Halo teman-teman, jadi makanya aku mau bahas salah satu beasiswa dari pemerintah Italia yang akan tutup bulan Juni. Ini beasiswanya dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, Urusan Luar Negeri, Foreign Affairs and International Cooperation, dan ini ditujukan untuk teman-teman yang mau studi lanjut di Italia. Jadi deadline, timeline, dan kawan-kawan, serta aplikasi dan prosedurnya gimana, simak videonya sampai habis ya. Jadi ada beberapa beasiswa besar untuk kalian bisa lanjut studi di Italia sih. Mungkin yang paling terkenal itu adalah Invest Your Talent in Italy atau IYT. Itu sudah tutup sih kemarin-kemarin tuh. Dan kalau misalkan kalian mau carinya di tengah tahun kayak gini tuh ada berapa aja yang buka. Jadi misalkan kayak gini, dan juga ada beasiswa regional dari Italia. Beasiswa regional tuh dikelola oleh pemerintah regional tertentu. Jadi nanti itu akan bisa kita bahas kapan-kapan kayak gitu ya. Jadi di kesempatan ini aku mau bahas yang dari Foreign Affairs and International Cooperation atau kita singkatnya MAICI. Aku juga nggak tahu kenapa kok singkatnya bisa kayak gitu, tapi ya sudah. Yang intinya besok ini akan tutup tanggal 9 Juni 2022. Jadi masih ada cukup banyak waktu, bisa kita lihat dan kita pelajari apa aja yang perlu kita perhatikan. So langsung aja ke websitenya. Jadi ini website utamanya di Study in Italy. Jadi kalau misalnya kalian tahu memang baik di setiap negara tuh mereka pasti punya satu portal portal website seperti ini untuk memudahkan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di negara tersebut kayak gitu ya. Jadi ini memang bukanya untuk tahun ajaran 2020-2023 dengan deadline Juni 9 kayak gitu. Oke. Kemudian di sini ada eligible foreign countries yang ada di website ini. Jadi pokoknya Indonesia masuk. Jadi ada beberapa program yang disediakan sama si MAICI ini. Yang pertama adalah S2 atau Laurea Magistrale. Jadi S2 Master's Degree dan Laurea Magistrale ini beda ya. Karena kalau misalnya Master's Degree ini kalian bisa lanjut ke PhD atau bisa lanjut ke S3, sedangkan kalau misalkan Laurea Magistrale ini nggak bisa lanjut ke S3. Jadi agak sedikit berbeda. Meskipun durasinya sama-sama 2 tahun, tapi yang Laurea Magistrale ini lebih ke arah profesional kayak gitu. Jadi lebih intens untuk hal-hal yang lebih spesifik kayak gitu sih. Sedangkan untuk Master's Degree ini lebih berupa teori fundamental dan kawan-kawan yang mana bisa membawa kalian untuk ke PhD. Ya, correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah kayak gitu. In any case, kontrak yang dikasih itu bisa 6-9 bulan, jadi tergantung. Kemudian juga ada program untuk yang higher education in arts, music, atau dance, kayak gitu, dengan durasi yang sama. Dan juga untuk program S3 dengan durasi yang sama juga. Nah, terus mungkin kalian bisa bertanya ya, maksudnya kenapa kok durasinya tuh sesingkat itu kayak gitu. Oh ya, BTW juga ada research visit. Jadi bisa melakukan research project di bawah bimbingan salah satu supervisor yang ada di Italia kayak gitu ya. Dan juga ada program untuk bahasa Italia dan program kebudayaan lainnya durasinya agak sedikit berbeda, yaitu 3 bulan. Nah, sekarang kita bahas tentang durasinya ya. Mungkin bagi kalian aneh ya, kenapa kok durasinya tuh 6-9 bulan? Tapi enggak kok, itu enggak aneh. Karena apa? Karena bisa diperpanjang. Jadi kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan periode itu, kalian bisa reapply lagi. Dan pastinya untuk teman-teman yang reapply akan lebih dipermudah, seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi untuk qualification-nya harus teman-teman yang sedang tinggal di luar negeri, nggak boleh tinggal di Italia. Untuk usia, kalau misalkan untuk S2 atau untuk Art, Music, and Dance itu tidak boleh maksimal 28 tahun 364 hari atau nggak boleh 29 tahun, pokoknya gitu ya, sampai deadline. Kemudian untuk aplikan program S3 nggak boleh melebihi usia 31 tahun, kayak gitu. Kecuali untuk teman-teman yang renewal ya, jadi misalkan kalian mulai program S3-nya di usia 29, kan usia 31 kan mungkin kalian masih studi. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan renewal kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan untuk yang research project nggak boleh melebihi usia 41 tahun. Untuk language proficiency, kalau misalkan course yang bahasa Itali ini minimumnya B2. Kalau misalkan yang kursus bahasa Inggris ya, yang pasti kita seharusnya akan ikut yang ini. Aku nggak tahu berapa banyak dari kalian yang punya B2 bahasa Itali. Berarti B2 di bahasa Inggris. B2 ini berarti kalau misalnya untuk IELTS mungkin sekitar maksimal 6,5 kalau nggak salah ya. Jadi correct me if I'm wrong ya, 6,5. Berarti padanan TOEFL IBT-nya sekitar 83 sekian harusnya atau 92, aku lupa. Ya segituan lah. Oke, jadi nggak terlalu tinggi juga. Oke. Bisa di renewal. Sedangkan untuk funding yang periode ini tuh mulai dari bulan November
tahun 2020 sampai Oktober 2023. Jadi nanti kalau setelah Oktober 2023 ya kalian bisa renewal lagi kayak gitu. Oke? Nggak ada yang terlalu spesifik kayak gitu. Dan ini aplikasinya dilakukan secara online ya. Jadi di portal ini sendiri kayak gitu. Oke? Jadi untuk pemilihannya ya di ranking, yang ranking dan juga ikut berkontribusi itu si Italian Diplomatic Mission kita, berarti rekan-rekan kedutaan besar Italia di Indonesia gitu ya. Oke? Untuk Italia ini biasanya mereka tuh suka mempublish ranking listnya gitu. Jadi bener-bener ranking listnya dibuat secara publik. Kalian bisa lihat seberapa persaingan peta kompetisi di beasiswa ini kayak gitu ya. Oke? Dan kawan-kawan di sini adalah benefit yang bisa kalian terima, jadi free tuition fee, kemudian dapat asuransi dan juga grant. Untuk penerima beasiswa Maici akan menerima ini. Jadi 900 euro yang akan dibayarkan ke akun kalian kayak gitu. Akun bank kalian. Oke? Sudah harusnya kayak gini. Jadi itu aja sih, nggak ada hal yang terlalu spesifik. Mungkin in any case untuk daftar di beasiswanya kan harus pencet yang ini register. Jadi kan bisa bikin account studi in Italy. Kan pencet ini tentang privacy issues dan kawan-kawan. Kemudian kan bisa mengisi data diri personal dan juga bikin akun dengan username tertentu. Kalian register kayak gitu. Aku sudah coba beberapa kali dan nggak berhasil, jadi aku akan coba juga untuk kontak personnya pengelola website ini. Aku nggak tahu apakah karena aku tinggal di luar negeri tapi aku ngisinya Indonesia, maka dari itu dia nggak nerima atau kayak gimana, nggak tahu. Kalian bisa coba juga untuk daftar di sini, kemudian silakan dilanjutkan aplikasinya. Kalau misalkan berhasil atau nggak berhasil, boleh tulis di kolom komentar kayak gitu ya. Ya, jadi mungkin kayak gitu ya, yang singkatnya. Nggak ada keterangan khusus harus jurusan apa atau univ mana aja, nggak ada pembatasan tertentu. Jadi aku bisa asumsi bahwa ini memang dibuka untuk univ-univ yang ada di Italia dengan jurusan yang bisa kalian pilih sendiri kayak gitu ya. Durasinya jangan khawatir karena kalian bisa melakukan renewal. Dan menurut aku beasiswa di Italia itu memang cenderung straightforward dan juga transparan, karena hasilnya tuh diumumkan juga untuk rekan-rekan yang nggak dapat beasiswanya dan dibandingkan dengan rekan-rekan yang sudah dapat, yang bisa yang menurut mereka dapat kualifikasinya kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu juga kurang lebih kan kurang di hal yang mana kayak gitu sih. Jadi menurut aku ini salah satu beasiswa yang bisa dicoba juga karena pendaftarnya juga murni online, nggak ada hal-hal yang begitu ribet. Karena lain kalau misalkan kan daftarnya beasiswa regional ya, yang mana kalian tuh harus menyiapkan dokumen-dokumen dulu yang cukup ribet dan cukup banyak. Karena Italia itu terkenal cukup rumit birokrasinya, sehingga kalian harus pasti mondar-mandir ke kedutaan besar Italia di Jakarta kayak gitu sih kurang lebih. So kayak gini, nanti kalau misalnya ada update atau apa mungkin aku akan pin di kolom komentar. Good luck buat kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa silahkan tanyakan juga. Semoga video ini bisa kasih informasi. So thank you for watching and see you on next video.